Perkenalkan, nama saya Surniatin Bakri dari Ekonomi Manajemen kelas B, dengan mata kuliah Pengantar Pembangunan Perdesaan, dengan dosen pengampu Ibu Ika Niswatin Budiarti. Baiklah, saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu materi yang pertama, apa perbedaan pendekatan community development, community environment, dan community organization. Menurut Anda secara substantif, apa sih yang membedakan dan bagaimana penerapannya di dalam proses pembangunan pedesaan pada tiga pendekatan tersebut? Nah, di sini kita bisa lihat penjelasan pendekatan community development, itu dia cenderung ke inisiatif masyarakat atau pemikiran masyarakat. Nah, sedangkan community environment dia itu lebih cenderung ke pemberdayaan masyarakat. Nah, sedangkan community organisation dia itu penggerakan masyarakat atau bisa dikatakan bisa dikatakan dengan kesadaran atau kesadaran seseorang dalam mau bergerak melakukan aksi bersama dalam menyelesaikan permasalahan dalam desa tersebut. Nah, bisa kita lihat pendekatan community development dia cenderung inisiatif atau pemikiran masyarakat. Nah, kalau development cenderung pemberdayaan masyarakat serta organisasi dia lebih mengatasi permasalahan dalam masyarakat atau dalam pembangunan. Dalam penerapannya dalam sebuah pembangunan tentu harus dengan kesepakatan bersama dalam sebuah desa agar pemberdayaan masyarakat terorganisasi dengan baik. Nah, itu penjelasan poin pertama yaitu. Nah, lanjut poin yang kedua yaitu sebelum menyusun rencana program pembangunan perdesaan, apa yang paling penting dilakukan terlebih dahulu agar program yang disusun berjalan dengan baik? Nah, menurut UU nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, serta evaluasi pelaksanaan rencana. Nah, program tersebut itu sangat penting dalam melaksanakan suatu program pembangunan. Nah, poin yang ketiga, dalam membangun sebuah desa agar lebih maju dan berkembang, maka Anda sebagai mahasiswa ekonomi manajemen, program apa yang menurut kalian sangat tepat dan akan Anda praktekkan di desa tersebut? Jelaskan bagaimana programnya, di mana akan dilakukannya, bagaimana by step program itu berlangsung. Di sini saya akan menjelaskan program yang akan saya buat, yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa tersebut dengan memanfaatkan contohnya seperti membuat kerajinan tangan dari rotan ataupun dari bambu, serta membuat wisata di dalam desa tersebut, mengembangkan sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Nah, agar di dalam desa tersebut bisa lebih maju dengan datangnya wisatawan bisa berjalan atau bisa mengunjungi desa wisata tersebut. Nah, dengan cara untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di desa tersebut, yaitu perlu mengelola pertanian, perkebunan, peternakan, serta mengelola sumber daya alam agar bernilai. Nah, contoh sumber daya agar bernilai itu seperti kita membuat anyaman tadi, menjadi tas ataupun menjadi topi, atau kerajinan tangan yang lainnya, serta menjaga kelestarian hutan agar tetap terjaga. Nah, selanjutnya poin yang keempat yaitu apa indikator keberhasilan yang Anda lakukan dari program tersebut dan bagaimana cara monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kamu rancang sehingga bisa dikatakan berhasil atau gagal. Nah, di sini kita bisa melihat atau kita bisa monitoring seperti apa. Kita bisa lihat
dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dalam desa tersebut, serta berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam desa tersebut. Nah, poin yang kelima yaitu dalam pelaksanaan salah satu program pembangunan pedesaan yang akan kalian laksanakan nanti dengan waktu yang singkat, tentu membutuhkan disiplin waktu yang sangat tinggi ketika di lapangan yang bisa menyebabkan program pemberdayaan berjalan tidak sesuai dengan persiapan. Gambaran seperti apa seharusnya dilakukan ketika di lapangan agar dapat melaksanakan berjalan sesuai dengan waktu dan pripat yang sudah dipersiapkan. Tidak ada kemunduran, tidak ada telat, dan lain sebagainya. Nah, supaya suatu proyek atau pembangunan dalam desa bisa berjalan dengan lancar menuju tujuan proyek dengan spesifikasi yang telah ditentukan dari awal, diperlukan manajemen proyek. Manajemen proyek ini dapat membantu melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan proyek tepat waktu agar tidak mengalami keterlambatan dalam pembangunan atau dalam suatu proyek tersebut, agar proyek itu tidak mengalami telat atau tidak mengalami telat dalam waktu yang telah ditentukan, seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Akhir kata, jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.